Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Mustafa, lalu ada Reynaldi Abimanyu, setelah itu ada Vicky Alamsyah, selanjutnya Wido Wibowo, selanjutnya Muhammad Surya Darmawan, dan Gani Atolo. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas pengetahuan teknologi manufaktur mengenai jig and fixture. Lanjut. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Reynaldi Abimanyu. Persilahkan. Oke, terima kasih Adun atas kesempatannya. Jadi pertama-tama mengenai jigs and fixture. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua komponen ini. Jig dan fixture adalah perangkat penahan produksi yang digunakan untuk memproduksi bagian duplikat dengan akurasi. Nah, kedua istilah ini nih seringkali dibikin bingung atau digunakan secara bergantian. Tapi perbedaannya itu terletak pada cara alat dipandu ke benda kerjanya. Nah, kedua benda ini memiliki perbedaan yang terletak pada fungsi terkait panduan alat. Jig memandu alat potong, sedangkan untuk fixture itu tidak. Nah, untuk jig sendiri biasanya tidak diikat pada meja mesin, kecuali untuk pengeboran lubang besar. Sementara untuk fixture, itu harus diikat dengan aman pada meja mesin, agar stabilitasnya tetap terjaga selama operasi berlangsung. Lanjut. Nah, komponen pertama ini adalah jig. Jig ini merupakan perangkat khusus yang memegang, mendukung, atau ditempatkan pada bagian yang akan dikerjakan. Nah, D ini fungsinya itu tidak hanya untuk menempatkan dan memegang benda kerja, tetapi dia juga memandu atau mengarahkan alat potong selama operasi berlangsung. Nah, jig ini juga sering dilengkapi dengan steel bushing yang telah dihardening untuk memandu bor atau alat pemotong lainnya. Kata jig sendiri itu berasal dari bahasa yang artinya pengarah, yaitu dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mengontrol dan mengarahkan alat potong dalam sebuah proses pembentukan benda kerja. Lanjut. Nah, komponen yang kedua itu adalah fixture. Fixture ini juga merupakan perangkat produksi. Tetapi untuk fixture ini fokus utamanya yaitu untuk menempatkan, memegang, dan mendukung benda kerja dengan aman. Sehingga saat pengoperasian permesinan itu dapat dilakukan dengan presisi dan akurat. Fixture sendiri juga menggunakan block set dan penggaris ketebalan atau filler gouge. Itu fungsinya apa? Yaitu untuk mengacu pada pemotong terhadap benda kerja. Untuk fixture sendiri secara bahasa adalah penempat karena dapat diartikan sebagai suatu alat yang berfungsi untuk memegang, melokasikan, dan menjamin benda kerja agar tetap berada pada posisinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Reynaldi Abimanyu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, mengenai tujuan dan material yang digunakan. Penjelasan ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, tujuan diantaranya yaitu yang pertama menghilangkan penandaan, pancing, uji coba pemasangan posisi, dan juga pengecekan berulang. Lalu yang kedua, jig and fixture juga mudah, cepat, serta akurat, konsisten penempatan, pemasangan, dan klaim benda kerja terhadap pahat. Lalu yang ketiga, mengarahkan pahat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas.
Yang kelima, mengurangi kebutuhan skill dari operator. Yang terakhir, keenam, mengurangi reject dan biaya keseluruhan. Nah, untuk materialnya sendiri, jig and fixture itu bisa dibuat dengan berbagai macam material yang dikeraskan supaya jig and fixture-nya itu tidak cepat aus. Nah, biasanya material yang digunakan tuh dia menggunakan non-ferro supaya yang tadi menghindari jig and fixture itu cepat aus karena adanya ulir baut, dan bahkan juga menggunakan material seperti fiber atau nilon untuk menghindari kerusakan benda kerja. Nah, contoh lain materialnya yaitu HSS, die steel, carbon steel, cast hardening steel, high tensile steel, cast iron, mild steel, steel casting, fiber nilon, dan juga terakhir fosfor bronze. Lanjut. Tipe-tipe dari jig and fixture. Nah, untuk jig sendiri dia ada berbagai macam tipe. Di antaranya ada template jig, ada plate jig, terus ada sandwich jig, angle plate jig, box jigs, channel jigs, leaf jigs, dan juga indexing jigs. Sama halnya dengan jig, fixture juga memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada flat fixture, angle flat fixture, face jaw fixture, indexing fixture, doveflex fixture, dan juga profiling fixture. Bisa di stop dulu. Nah, di sini kelompok kami akan menampilkan video dari contoh permesinan. Boleh dimulai videonya. Video kedua mengenai salah satu contoh metode penyambungan. Bisa dimulai. Nah, jadi di dalam video ini tuh dia menjelaskan bagaimana cara memasang sambungan paku keling. Jadi dimana paku keling yang awalnya mau disambung tuh harus diberi lubang terlebih dahulu untuk dia masuk si batangnya tuh. Setelah itu batang yang keluar dia akan dipanaskan oleh pemanasnya tuh kayak las apa ya, asetilin ya. Nah, setelah dia panas, nanti dia akan ditekan oleh alat atau di punch supaya dia membentuk seperti yang sampingnya tuh kubah kayak gitu tuh. Coba dilanjut.
mungkin cukup untuk video yang kedua, dilanjut ke slide berikutnya. Ini salah satu video yang menjelaskan tentang pemakaian jigs atau fixture di dunia permesinan. Lanjut. Lanjut di play videonya. Dia digunakan untuk menempatkan benda kerja supaya dia terletak di posisi yang memudahkan mata pahat untuk mengenai titik-titik pengerjaan pada benda kerjanya. Coba dipercepat videonya. तेज करो थोड़ा तुला lanjut lagi dikit lagi. Nah, oke. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai teknik perakitan akan dijelaskan oleh saudara Vicky. Persilahkan. Terima kasih banyak, Adun. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik perakitan, yang dimana perakitan itu adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi salah satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, pekerjaan perakitan ini dimulai bila objeknya udah siap untuk dipasang dan berakhir kalau objeknya itu udah digabung secara sempurna. Perakitan sendiri juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Nah, prinsipnya ini dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk dan proses perancangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional. Pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepekan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Selanjutnya, perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses pemesinan seperti frais, bubut, bor, dan gerinda, dan pengelasan yang sebagian pelaksananya hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan ini, dia tuh banyak prosesnya itu dalam proses manufaktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode perakitan yang digunakan dalam jig and fixture ini. Yang pertama itu metode cascade. Nah, metode cascade ini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsip metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling seperti video sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Ada di video yang tadi, yang sebelum-sebelumnya itu, yang kedua plat digabungkan dengan spot welding. Nah, penggunaan perakitan dengan last spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Nah, yang ketiga ini metode knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populer itu merupakan metode yang banyak digunakan di perakitan, itu namanya metode knockdown. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode cascade. Nah, tadi kan cuma jenis-jenisnya. Nah, ini lebih rinci dari
metode cascade-nya itu sendiri. Metode cascade ini atau aplikasi proses penyambungan dengan spot welding menggunakan yang biasa digunakan di industri mobil dan kereta api. Dan termasuk juga pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari plat-plat tipis. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Nah, berikut ini ada beberapa penerapannya dan bahan yang digunakan. Di industri otomotif itu, mesin las titik digunakan untuk merakit komponen kendaraan, seperti panel bodi dan rangka bodinya. Kemampuan menghasilkan sambungan yang kuat dan andal dengan cepat menjadikan alat berharga dalam produksi kendaraan berkualitas tinggi. Di industri elektronik, pengelasan titik digunakan untuk membuat komponen yang rumit seperti baterai dan papan sirkuit. Presisi dan kontrol yang ditawarkan oleh mesin las titik ideal untuk aplikasi teknis ini. Nah, manufaktur dan fabrikasi yang digunakan itu adalah spot welding untuk menggabungkan permukaan logam dalam berbagai industri, termasuk manufaktur umum dan fabrikasi. Nah, bahan yang cocok ini baja karbon rendah atau low carbon steel adalah bahan yang paling cocok untuk spot welding. Selain itu, stainless steel, terutama tipe austenitic dan ferritic, paduan nikel dan titanium sering digunakan juga. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh-contoh metode cascade tadi yang ada di industri. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Piki atas penjelasan materi mengenai teknik perakitan. Jadi yang sebelumnya itu masuknya ke metode keseimbangan. Nah, sekarang untuk metode cascade sendiri akan dibawakan oleh Saudara Surya Deper. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini metode cascade. Jadi metode cascade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana yakni perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan ke dalam lubang hasil pengeboran plat yang akan disambung. Selanjutnya, alat ini ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. Paku keling memiliki berbagai penerapan dalam konstruksi dan manufaktur. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, konstruksi jembatan. Paku keling digunakan untuk menyambung rangka batang pada konstruksi jembatan. Yang kedua, pesawat terbang. Dalam kerangka pesawat terbang, paku keling juga digunakan sebagai penyambung tetap. Yang ketiga, bangunan kerangka baja. Paku keling membantu menghubungkan bagian-bagian struktural pada bangunan baja. Yang keempat, kanvas sepatu. Dalam pembuatan sepatu, paku keling digunakan untuk mengikat komponen. Yang kelima, bagan bus. Jadi paku keling juga diterapkan pada konstruksi bagan bus dan kendaraan lainnya. Yang terakhir, bahan paku keling. Biasanya paku keling menggunakan bahan baja, aluminium, tembaga, perunggu, atau nikel. Next. Selanjutnya ada penerapan sambungan keling. Yang pertama, sambungan kuat. Jadi sambungan kuat yaitu sambungan pada pekerjaan pelat yang mendapatkan beban sehingga memerlukan kekuatan tertentu. Seperti pada sambungan plat pada bodi kendaraan, blok mesin, sambungan pada konstruksi jembatan atau konstruksi kerangka bangunan. Nah, yang kedua, sambungan rapat. Jadi
Sambungan rapat yaitu sambungan yang memerlukan kerapatan dan tidak bocor. Misalnya sambungan plat pada bak air terbuka atau tangki air berukuran kecil. Sambungan tangki-tangki zat cair dan bejana tekanan rendah. Yang terakhir, sambungan kuat rapat. Nah, sambungan kuat rapat yaitu sambungan kelingan selain memerlukan kekuatan juga memerlukan kerapatan. Sambungan kuat rapat tersebut biasanya digunakan pada sambungan plat ketel uap atau sambungan pada plat tabung gas yang bertekanan tinggi dan dinding kapal. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Surya telah menjelaskan kepada kita semua tentang salah satu metode cascade. Nah, untuk selanjutnya metode berikutnya itu metode knockdown akan dijelaskan oleh Saudara Wido. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Metode knockdown. Metode knockdown ini harus dilakukan dengan teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Nah, pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberi posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tepat lebih besar dari lubang yang tetap. Terus baut dan mur memiliki berbagai penerapan dalam konstruksi dan manufaktur. Oke, berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama adalah konstruksi bangunan. Jadi baut dan mur ini digunakan untuk menyambung bagian-bagian struktural pada konstruksi bangunan, seperti rangka baja, balok, dan kolom. Kemudian di industri otomotif, dalam pembuatan kendaraan, biasanya baut dan mur digunakan untuk merakit komponen seperti panel bodi, mesin, dan juga suspensi. Kemudian di industri elektronik. Di industri elektronik ini biasanya penggunaan baut dan mur terdapat pada perangkat elektronik seperti papan sirkuit dan peralatan telekomunikasi. Kemudian di industri manufaktur, biasanya baut dan mur ini digunakan dalam berbagai proses manufaktur, seperti perakitan mesin, peralatan, dan lain-lain. Next. Oke, kemudian ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan pertama itu sambungannya lebih mudah dipasang dan di-setel saat pembuatan konstruksi di lapangan. Kemudian konstruksi sambungannya juga bisa dibongkar dan dipasang secara gampang. Sambungannya juga bisa digunakan untuk menyambung konstruksi dengan jumlah tebal baja lebih dari 4D. Sambungannya juga bisa diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi bangunan yang bersifat berat serta beban bertukar. Kekuatan sambungannya juga lebih tinggi daripada sambungan rivet. Sambungan baut memerlukan lebih sedikit jumlah baut untuk kekuatan yang sama dibandingkan dengan sambungan rivet. Sambungan baut dianggap sebagai sambungan non-permanen karena dapat dengan mudah dirakit dan dibongkar, sehingga pada sambungan baut dapat dengan mudah dilepas dan diganti saat terjadi kegagalan sambungan. Nah, walaupun ada keuntungannya, ada juga kerugiannya, yaitu yang pertama adalah sambungan mur baut harus dirawat secara terus-menerus agar tidak mengalami kerusakan. Yang kedua adalah apabila salah satu mur dan baut mengalami kerusakan, maka proses pembongkarannya akan sangat sulit dan rumit. Kemudian ikatan yang terbentuk pada sambungan mur dan baut lambat laun akan menjadi agak longgar sehingga perlu dipantau secara terbuka. Next. Oke, kemudian metode perakitan. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, metode perakitannya itu ada 3. Yang pertama ada perakitan yang dapat ditukar. Metode perakitan di mana komponen-komponen dibuat dengan standar dimensi yang presisi dan dapat ditukarkan satu sama lain tanpa perlu penyesuaian. Contohnya adalah perakitan mainan Lego, perakitan baut dan mur, perakitan komponen elektronik dengan konektor standar. Kelebihannya adalah mempercepat proses perakitan, memudahkan penyimpanan dan pengiriman komponen, mengurangi kebutuhan suku cadang yang berbeda,
serta kekurangannya adalah memerlukan standar dimensi yang ketat dan kontrol yang kualitas yang tinggi. Komponen mungkin tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, serta biaya awal untuk membuat standar dan alat mungkin tinggi. Kemudian metode perakitan yang kedua adalah perakitan dengan pemilihan. Metode perakitan di mana komponen-komponen dipilih dari serangkaian variasi berdasarkan kebutuhan spesifik produk. Contohnya adalah perakitan komputer dengan pilihan prosesor, RAM, hard disk yang berbeda. Perakitan mobil dengan pilihan mesin, transmisi, dan warna perakitan furnitur dengan pilihan ukuran dan bahan. Perakitan dengan pemilihan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan fleksibilitas dan variasi kepada pelanggan, memungkinkan optimasi biaya dan performa produk, kemudian mengurangi kebutuhan untuk menyimpan banyak jenis komponen. Kekurangannya adalah ada dua, yaitu pertama dapat memperlambat proses perakitan karena komponennya perlu dipilih dan disesuaikan. Kedua adalah memerlukan sistem manajemen inventaris yang lebih kompleks. Metode perakitan yang ketiga yaitu ada perakitan secara individual. Metode perakitan di mana komponen-komponen dibuat dan dirakit secara khusus untuk produk tertentu, tanpa standar dimensi yang dipertukarkan. Contohnya adalah perakitan pesawat terbang, perakitan kapal laut, dan perakitan karya seni. Kelebihannya adalah memberikan kontrol penuh atas desain dan kualitas produk, memungkinkan pembuatan produk yang unik dan khusus, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Namun kekurangannya adalah proses perakitannya lambat dan mahal. Kedua adalah memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dari pekerja perakitan. Yang terakhir adalah sulit untuk mencapai standar kualitas yang konsisten. Next. Oke, berikutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wido atas penjelasan mengenai berbagai macam teknik perakitan bila ditinjau dari aspek yang tadi sudah disebutkan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kelompok kami yang menjelaskan tentang jig and fixture. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton. Saya mewakili teman-teman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.